kelompok 1 akan mewawancarai siswa kelas 11 atas tugas sosiologi kami, yaitu dengan fenomena perubahan sosial. Kami mengambil tema yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Baiklah, saya Dinda Husnotima akan mewawancarai adik kelas 11 dengan... Saya Desya Frizla Argia dari kelas 11-1. Saya Azza Sabila dari 11-1. Baiklah, langsung saja saya akan mempertanyakan pertanyaannya. Yaitu yang pertama, apa menurut adik kalian tahu apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial itu mungkin perubahan yang terjadi di lingkungan sosial seperti perubahan dari segi ekonomi, politik, dan budayanya. Kalau menurut Salsa? Menurut saya perubahan sosial itu ketika pada saat lingkungan, ketika perubahan lingkungan teknologi, pendidikan, politik, dan lain-lain. Baiklah, jawaban dari adik-adik sudah sangat bagus, tapi saya akan menjelaskan lebih tepatnya itu perubahan sosial adalah transformasi ataupun transisi yang terjadi oleh struktur sosial, sistem nilai, pola perilaku atau bahkan hubungan antar masyarakat yang terjadi dalam waktu yang bertahap atau bahkan dengan waktu yang cukup singkat. Langsung pertanyaan yang kedua. Salah satu contoh dari perubahan sosial itu ada kemerdekaan suatu negara. Kemerdekaan suatu negara, menurut kalian apa itu negara yang merdeka? Menurut saya negara yang merdeka itu negara yang tidak dijajah oleh negaranya sendiri, seperti adanya koruptor. Mungkin itu dapat dimasukkan bahwa negara itu belum merdeka. Misalnya negara Korea Utara itu bisa dimasukkan ke dalam negara yang merdeka. Menurut Salsa? Menurut saya negara yang merdeka itu adalah suatu negara yang tidak ada penjajahan. Nah, jadi kan Indonesia waktu itu pernah dijajah, tapi sekarang sudah tidak. Jadi Indonesia sudah merdeka. Baiklah, akan saya luruskan yaitu suatu negara yang merdeka adalah negara yang memiliki kedaulatannya sendiri dengan memiliki undang-undangnya untuk mengatur dan mengurus negaranya sendiri tanpa ada campur tangan negara lain atau negara jajahan. Baiklah, yang selanjutnya itu negara yang merdeka tadi dikatakan adalah negara yang tidak dijajah. Menurut kalian, negara yang tidak dijajah itu negara seperti apa dan apa contohnya? Menurut saya negara yang merdeka itu seperti negara yang memiliki kedaulatan dan juga bereksploitasi dan sumber dayanya diatur oleh negara lain. Menurut saya negara yang dijajah itu negara yang dikelola sumber daya alamnya atau kekayaan alamnya oleh negara lain. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 5 yaitu nomor 4, apa menurut kalian dampak dari kemerdekaan bagi pendidikan di Indonesia? Mungkin bagi pendidikan di Indonesia kemerdekaan itu semakin meningkat. Pada zaman dahulu kan pendidikan itu masih dikelola oleh negara-negara lain yang menjajah di Indonesia. Sedangkan ketika Indonesia merdeka tuh perkembangan pendidikannya itu lebih tinggi lagi sesuai dengan pengajaran di Indonesia. Menurut saya itu sama juga seperti di Indonesia, karena pendidikan di Indonesia sampai sekarang ini cukup berkembang, karena dari waktu penjajahan dan sekarang sudah tidak dijajah itu perubahan drastis dan pendidikannya semakin berkembang. Baiklah, jawaban dari kedua adik kelas 11 ini sangat pas, tapi lebih singkatnya lagi tuh pendidikan Indonesia karena adanya kemerdekaan pasti akan meningkat karena adanya peluang untuk Indonesia memperbaiki pendidikan dari zaman penjajahan. Seperti kita juga bisa merubah atau merevisi kurikulum-kurikulum ya pada sistem pendidikan yang ada. Selanjutnya yaitu apa menurut kalian kemerdekaan Indonesia itu mempersatukan masyarakat Indonesia? Mempersatukan masyarakat Indonesia kemerdekaan. Bahwa kita tahu waktu masa kolonial Belanda, Indonesia masih bersifat kedaerahan, yaitu berjuang dengan daerahnya masing-masing. Tapi karena mereka punya tekad dan punya tujuan yang sama, yaitu untuk merdeka, mereka menjadi bersatu. Dan itulah menurut saya penyebab dari kemerdekaan. persatuan. Persatuan. Menurut Desya? Menurut saya
sama juga seperti Aziza, karena mungkin perbedaan-perbedaan budaya yang di Indonesia itu menimbulkan semangat untuk merdeka bersama-sama. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, apa yang berubah pada budaya dan tradisi sebuah negara setelah kemerdekaan? Perubahan budaya. Menurut saya waktu penjajahan budaya Belanda itu sangat berpengaruh waktu penjajahan karena Indonesia hampir sebagian mengikuti kebudayaan Barat. Tapi setelah kemerdekaan, Indonesia juga masih mengikuti budaya-budaya luar, tapi dengan cara mengikutinya dengan hal yang positif. Saya kurang lebih sama seperti Aziza juga. Pada zaman dahulu mungkin cara berpakaian bangsa Indonesia itu lebih mengikuti dengan bangsa-bangsa Belanda. Mungkin pada zaman setelah merdeka, mungkin pada pakaiannya itu lebih berkembang lagi dengan sesuai dengan kearifan lokal di Indonesia. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kemerdekaan suatu negara dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakatnya? Mungkin yang memengaruhi kehidupan setelah merdeka itu negaranya itu lebih bebas dan tidak ada tekanan-tekanan dari negara lain. Karena adanya sudah merdeka. Karena sudahnya merdeka. Sama seperti Desya juga, dan Indonesia sudah menjadi negara yang menurut saya tentram ya. Dan yang kedua juga karenanya adanya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana kemerdekaan dapat mempengaruhi hubungan antara suku atau kelompok etnis di dalam sebuah negara? Menurut saya perbedaan suku, misalnya perbedaan ras, suku, agama itu menjadi satu dan memotivasi bangsa Indonesia untuk merdeka. Kalau menurut Salsa? Menurut saya walaupun kita ini berbeda-beda, yaitu beraneka ragam, tetapi kita masih tetap bersatu dan punya tujuan yang sama. Baiklah, langsung ke pertanyaan ke-8. Ke-9, bagaimana sistem politik Indonesia setelah masa kemerdekaan? Mungkin pada zaman dahulu sistem politik atau sistem pemerintahnya itu sistem parlementer, sedangkan pada zaman sekarang itu sistemnya presidensial. Oke. Kalau menurut Aziza? Yaitu parlementer, presidensial, orde baru, dan reformasi. Setelah adanya kemerdekaan? Iya. Pertanyaan terakhir, apa menurut kalian peran kemerdekaan Indonesia bagi negara lain? Mungkin peran negara Indonesia itu dapat memotivasi negara-negara yang belum merdeka atau negara lain untuk sama seperti bangsa Indonesia untuk merdeka juga. Kalau menurut Salsa? Benar dikatakan Desya, itu adalah salah satu motivasi bagi negara lain untuk bisa merdeka. Karena bahwa kita tahu Indonesia ini dijajah cukup lama, dan sebagai rakyat Indonesia kita itu mencerminkan bahwa Indonesia adalah kesatuan. Baiklah, menurut saya cukup sekian pertanyaan yang telah ditanyakan. Terima kasih atas jawaban dari Salsa dan Desya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya Fitri Evinanda ingin mewawancarai adik kelas saya yang dari kelas 11, yaitu dengan Saya Angelita Justitia. Saya Laila Purna Anjeli. Baiklah, pertama kakak ingin bertanya tentang perubahan sosial, terutama saat masa kemerdekaan Indonesia. Menurut adik, apa yang adik ketahui tentang perubahan sosial di Indonesia? Menurut saya perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di antara masyarakat yang mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur, pola, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat secara bertahap. Baik, kakak mau ngejelasin sedikit. Perubahan sosial itu seperti perubahan kebiasaan cara hidup atau budaya yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya dulu banyak orang yang kerja hanya di bidang pertanian, tapi setelah Indonesia merdeka memulai adanya pendidikan formal dan pendidikan di kantor, pekerjaan di kantor. Terus contoh perubahan sosial yang kami ambil yaitu kemerdekaan Indonesia. Kalau menurut adik sendiri, negara yang merdeka itu negara yang seperti apa? Menurut saya sendiri, negara yang merdeka itu adalah negara yang dapat menyuarakan suaranya, berpendapat, atau melakukan sesuatu sebebas-bebasnya, tapi tetap dengan aturan yang berada situ.
Begitulah menurut saya negara yang merdeka itu, Kak. Negara yang merdeka itu negara yang kedaulatannya penuh tanpa campur tangan negara lain. Tadi kita bicara tentang negara yang merdeka. Sekarang kakak ingin tahu pendapat kamu tentang negara yang masih dijajah. Menurut kamu negara yang masih dijajah itu seperti apa? Apa kamu tahu contoh negara yang sampai sekarang masih dijajah? Seperti yang saya sebutkan tadi, negara yang merdeka adalah negara yang dapat menyuarakan pendapatnya. Berarti negara yang tidak merdeka adalah negara yang tidak bisa menyuarakan pendapatnya. Terutama juga negara-negara yang masih berada di kekuasaan negara lain. Contohnya yang saya dapat lihat sekarang ini adalah perang antara Israel dan Palestina. Karena Palestina ini dijajah oleh Israel gitu kan. Menurut Adek gimana? Negara yang masih dijajah itu negara yang belum merdeka dan di bawah kendali negara lain. Contohnya itu seperti negara Palestina yang masih dijajah seperti sampai saat ini. Menurut kamu, apa dampak kemerdekaan bagi pendidikan di Indonesia? Menurut saya dampaknya kemerdekaan bagi pendidikan Indonesia ini sangat berpengaruh. Contohnya pada zaman dahulu kita masih belajar sambil sembunyi-sembunyi, Kak. Sekarang kita lebih luasa, lebih mudah untuk mengakses pembelajaran dan pendidikan tanpa adanya pengaruh dari negara lain, Kak. Kalau menurut Ade gimana? Terciptanya pendidikan yang inklusif, merata dan fokus pada pembangunan sumber daya alam. Setelah sebuah negara merdeka, biasanya ada perubahan besar dalam budaya dan tradisi masyarakatnya. Saat masih dijajah, budaya lokal sering ditekan atau digantikan oleh budaya penjajah. Nah, menurut kamu apa saja yang berubah dalam budaya dan tradisi sebuah negara setelah merdeka? Menurut saya perubahan yang jelas terjadi sekarang dari cara pendidikan yang seperti pertanyaan sebelumnya. Pendidikan kita tuh pada zaman sebelum kita merdeka itu benar-benar sangat disusahkan. Kita tidak boleh belajar dengan kasta yang lebih tinggi. Kita hanya boleh belajar sembunyi-sembunyi. Yang perempuan tidak boleh belajar. Nah, itu menjadi salah satu perubahan budaya yang menurut saya kurang lah saat Indonesia belum merdeka, Kak. Begitu perubahannya. Budaya Indonesia akan berubah karena adanya budaya penjajah yang masuk ke Indonesia. Menurut kamu, apakah kemerdekaan Indonesia berhasil mempersatukan masyarakatnya? Menurut saya tentu saja kemerdekaan itu dapat mempersatukan bangsa Indonesia, terutama setelah proklamasi secara Indonesia merdeka itu dibentuknya undang-undang di mana itu menimbulkan jiwa persatuan dan nasionalisme, begitu, Kak. Setelah suatu negara merdeka, kehidupan masyarakat biasanya mengalami banyak perubahan. Bagaimana kemerdekaan suatu negara dapat mempengaruhi kehidupannya sehari-hari masyarakatnya? Kemerdekaan mempengaruhi kebebasan masyarakat tentu saja karena seperti yang sekarang saya rasakan, saya di sini belajar dengan leluasa, saya bisa bicara dengan kakak dengan leluasa tanpa gangguan dari pihak manapun, dan kita juga bisa mengakses seperti handphone yang kakak pakai sekarang itu juga sebebas mungkin karena kita tanpa adanya pengaruh dari negara lain, Kak, begitu. Jadi itulah menurut saya kemerdekaan itu bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Karena kemerdekaan memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk menentukan nasibnya sendiri, tidak seperti pada masa penjajahan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kemerdekaan dapat mempengaruhi hubungan antara suku atau kelompok etnis di dalam suatu negara? Tadi saya sudah pernah menjawab, ternyata kemerdekaan ini mempersatukan masyarakat Indonesia. Jadi mempersatukan suku dan budaya itu juga bisa terjadi akibat kemerdekaan, Kak. Jadi misalnya nih, dulu waktu sebelum kita memperbaiki undang-undang dasar kita berpecah belah dengan negara di bagian timur. Tapi karena setelah diperbaiki, akhirnya negara timur dan barat Indonesia kembali bersatu, gitu, Kak. Karena menjadi momen untuk mempersatukan suku dan etnis, karena saling menghargai dan memahami. Bagaimana sistem politik Indonesia setelah masa kemerdekaan? Sistem politik di Indonesia setelah kemerdekaan itu pastinya sangat berubah pesat ya, Kak. Karena kan kita lebih negara yang bebas dan merdeka. Jadi oleh karena itu kita bentuklah undang-undang, kita bentuklah proklamasi dan Pancasila, begitu, Kak. Sistem politik semakin berubah seperti sistem presidensial hingga reformasi. Hanya pertanyaan terakhir, apa menurut kamu peran kemerdekaan Indonesia bagi negara lain?
Menurut saya dengan adanya kemerdekaan bangsa Indonesia, kita bisa ikut membantu negara-negara lain yang memiliki atau susah dalam masalah kemerdekaan. Contohnya di Palestina, Indonesia tuh karena Indonesia telah merdeka, Indonesia bisa membantu negara-negara seperti Palestina dan lain-lain gitu Kak. Indonesia bagi negara lain seperti pembangunan regional dan pendukung perdamaian. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih ya. Sama-sama Kak. Di sini saya akan mewawancarai adik kelas saya yang bernama. Kirana Zaskia Anafel dari kelas 11 Baiklah, Kirana. Nomor satunya, apa kamu tahu apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial itu perubahan yang terjadi di antar hubungan masyarakat, baik nilai ataupun hubungan antar lingkungan masyarakat. Nomor dua, menurut Kirana, negara yang merdeka itu negara seperti apa? Negara yang merdeka itu negara yang seperti yang tidak pernah dijajah lagi oleh negara lain. Selanjutnya, nomor tiga, menurut Kirana, negara yang masih dijajah itu negara yang seperti apa? Dan apa contoh negaranya? Negara yang masih dijajah itu seperti negara Palestina yang masih dijajah oleh Israel hingga saat ini. Nomor empat, apa menurut Kirana dampak kemerdekaan bagi pendidikan di Indonesia? Baik, pendidikan yaitu pendidikan yang dapat berubah-ubah, kayak kurikulumnya bisa berubah-ubah sesuai perkembangan zaman dan tidak dijajah lagi. Selanjutnya nomor 5, apakah menurut kemerdekaan Indonesia mempersatukan masyarakatnya? Menurut saya ya, karena kita dapat bertujuan untuk memerdekakan Indonesia. Selanjutnya nomor 6, apa yang berubah dalam budaya dan tradisi sebuah negara setelah merdeka? Yang berubah itu kita lebih ke teknologi ya, karena teknologi zaman sekarang lebih meningkat. Kalau tradisi masih tetap. Nomor 7, bagaimana kemerdekaan suatu negara dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakatnya? Menurut saya yaitu negara dapat lebih berkembang dan tidak ada tekanan dari kemerdekaan tersebut. Dari perubahan itu. Nomor 8, bagaimana kemerdekaan dapat mempengaruhi hubungan antara suku atau kelompok etnis dalam sebuah negara? Menurut saya negara kemerdekaan Indonesia itu untuk mempersatukan suku dan etnis dalam memahami dan menghormati. Nomor 9, bagaimana sistem politik Indonesia setelah masa kemerdekaan? Sistem politik bangsa Indonesia itu lebih meningkat karena sekarang lebih banyak masyarakat atau remaja-remaja ikut mengikuti politik Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, apa menurut Kirana peran kemerdekaan Indonesia bagi negara lain? Yaitu untuk mendorong mereka untuk merdeka. Baiklah, terima kasih Kirana. Saya Bima Ritya akan mewawancarai anak kelas 11 yaitu dengan Saya Ayas. Saya Nastia. lanjut soal pertama yaitu menurut Ayas apa itu perubahan sosial? Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan adanya perubahan dalam perubahan hubungan sosial. Lanjut menurut Nasya apa itu perubahan sosial? Perubahan pada struktur nilai norma pada suatu masyarakat. Menurut kalian negara yang merdeka itu negara yang seperti apa? Negara yang sudah dapat mengatur urusan dalam negeri sendiri. Menurut saya negara yang sudah memiliki kedaulatannya sendiri. Lanjut, menurut kalian negara yang masih berada di jajah itu negara yang seperti apa dan apa contoh negaranya? Negara yang tidak memiliki kebebasan untuk mengatur negaranya sendiri dan contohnya Palestina. Menurut saya negara yang masih di bawah kendali negara lain contohnya Lebanon. Menurut kalian dampak kemerdekaan bagi pendidikan di Indonesia itu apa? Pendidikan di Indonesia setelah merdeka itu lebih meningkat daripada masa penjajahan. Pengaruh kemerdekaan pada pendidikan yaitu bagi pelajar adalah semakin terbukanya akses pendidikan.
menurut kalian kemerdekaan Indonesia apakah bisa mempersatukan masyarakat? Iya, karena tujuannya memang untuk mempersatukan masyarakat yang beragam. Menurut saya juga sama seperti Ayas untuk mempersatukan masyarakat, tetapi juga penuh dengan tantangan yang harus dihadapi. Menurut kalian apa yang berubah dalam budaya dan tradisi sebuah negara setelah merdeka? Banyak muncul karya-karya yang bertemakan perjuangan bangsa. Budaya Indonesia terpengaruhi oleh budaya bekas penjajahan. Menurut kalian bagaimana kemerdekaan suatu negara dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakatnya? Masyarakatnya lebih memiliki hak dan lebih bebas berpendapat. Menurut saya, kemerdekaan bagi kehidupan sehari-hari dengan berbagai cara, yaitu dengan ekonomi, tradisi, budaya, dan lain-lain. Lanjut pertanyaannya. Menurut kalian bagaimana kemerdekaan dapat memengaruhi hubungan antara suku atau kelompok etnis dalam suatu negara? Kemerdekaan sudah menjadi momen untuk mempersatukan berbagai suku dan kelompok etnis, tetapi masih banyak juga seringkali terjadi konflik. Menurut saya, kemerdekaan Indonesia dapat memperkuat antar suku dan antar kelompok. Lanjut, menurut kalian bagaimana sistem politik Indonesia setelah masa kemerdekaan? Indonesia mengalami berbagai perubahan sistem politik dari sistem presidensial, parlementer, orde baru, dan reformasi. Menurut saya, setelah kemerdekaan Indonesia, Indonesia lebih berkembang dari yang otoritarisme menjadi ke demokrasi yang lebih terbuka. Pertanyaan terakhir, menurut kalian apa peran kemerdekaan Indonesia bagi negara lain? Kemerdekaan Indonesia dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang masih belum merdeka. Sama seperti Ayas, kemerdekaan Indonesia mendorong negara lain untuk meraih kemerdekaan. Baik, segitu wawancara saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Adi Rofilarsi. Saya akan mewawancarai adik kelas 11, yaitu dengan Saya Yaspadwi Ramadhani. Saya Jingga Sumaya. Baiklah. Apakah kamu tahu apa itu perubahan sosial? Menurut saya, perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Menurut Jingga? Perubahan sosial merupakan suatu perubahan ataupun transformasi yang terjadi di lingkungan individu ataupun masyarakat yang meliputi struktur sosial, sistem nilai maupun pola perilaku. Baiklah, pertanyaan kedua. Menurut kamu negara yang merdeka itu negara yang seperti apa? Menurut saya, negara yang merdeka adalah negara yang memiliki kedaulatan yang bebas berpikir tanpa campur tangan dari negara lainnya. Kalau menurut saya, negara yang merdeka merupakan negara yang memiliki kebebasan untuk menentukan nasib negaranya sendiri. Menurut kamu negara masih dijajah itu negara yang seperti apa dan apa contoh negaranya? Menurut saya sendiri, negara yang masih dijajah merupakan negara yang tidak memiliki kebebasan untuk menentukan nasib negaranya. Seperti contohnya itu Palestina. Palestina merupakan negara yang pernah mendeklarasikan kemerdekaannya, akan tetapi kekuasaan Israel masih kuat di dalam negara tersebut. Negara yang dijajah tidak dapat memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri seperti Palestina. Yang keempat, apa menurut kamu dampak kemerdekaan bagi pendidikan di Indonesia? Kemerdekaan bisa menjadi pendorong dalam sistem pendidikan di negara tersebut karena pemerintah dapat dengan mudah membangun sekolah-sekolah yang ada di pelosok-pelosok daerah yang ada di Indonesia sehingga anak-anak di Indonesia dapat mendapatkan pendidikan seperti anak-anak lainnya. Bagi saya, dampak pendidikan di Indonesia adalah akses pendidikan semakin terbuka. Pertanyaan kelima, apakah menurut kemerdekaan Indonesia mempersatukan masyarakatnya? Menurut saya sendiri, kemerdekaan bisa menjadi momen dalam mempersatukan masyarakat yang berbeda-beda seperti bedanya ras, suku, agama, dan lain-lain. Sehingga kemerdekaan ini bisa menjadi suatu cara untuk mempersatukan masyarakat tersebut. Iya, karena tujuan kemerdekaan adalah mempersatukan masyarakatnya dan ditambah lagi dengan rasa senasib sepenanggungnya. Yang keenam, apa yang berubah dalam budaya dan tradisi sebuah negara setelah merdeka? Dalam kemerdekaan bisa mengubah seni dan budaya yang ada di dalam suatu negara seperti seni yang bertemakan nasionalisme, perjuangan bangsa, dan lain-lain. Kemerdekaan mendorong munculnya karya-karya seni dan budaya yang bertemakan nasionalisme dan perjuangan bangsa.
Pertanyaan ketujuh, bagaimana kemerdekaan suatu negara dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat? Dalam kehidupan sehari-hari, kemerdekaan dapat membuat masyarakat tersebut dapat menentukan nasibnya sendiri. Seperti masyarakat dapat mengikuti politik, dapat memberikan aspirasi dan memberikan pendapat kepada pemimpin-pemimpin yang ada di daerah. Kemerdekaan memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Mempengaruhi hubungan antara suku atau kelompok etnis di dalam sebuah negara. Kemerdekaan ini bisa menjadi alat untuk mempersatukan suku ataupun etnis yang ada di dalam suatu negara. Kemerdekaan menjadi momen untuk mempersatukan berbagai suku dan etnis. Pertanyaan ke-9, bagaimana sistem politik Indonesia setelah masa kemerdekaan? Sistem politik di Indonesia setelah masa kemerdekaan mengalami perubahan, dimulai dari masa presidensial, parlementer, masa Orde Baru sehingga sekarang ke masa reformasi. Setelah perubahan, Indonesia mengalami perubahan sistem politik. Apa menurut kamu peran kemerdekaan Indonesia bagi negara lain? Perang kemerdekaan Indonesia ini bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang belum merdeka untuk semangat berjuang untuk meraih kemerdekaan. Negara Indonesia menjadi inspirasi negara-negara lain yang sedang berjuang untuk negaranya. Kemerdekaan suatu negara merupakan salah satu contoh dari perubahan sosial, yaitu sebuah transformasi atau transisi yang terjadi pada sistem struktur sosial, sistem nilai, pola perilaku, atau bahkan hubungan antar masyarakat. Negara yang merdeka adalah negara yang memiliki kedaulatan dan undang-undangnya sendiri untuk mengatur dan mengarahkan negaranya sendiri, tidak ikut campur tangan dengan negara lain. Kemerdekaan Indonesia sangat berpengaruh pada bidang politik dan pendidikan Indonesia. Pada bidang politik sendiri, Indonesia mengalami perubahan sistem seperti dari sistem presidensial, parlementer, Orde Baru, hingga reformasi. Pada bidang pendidikannya itu, Indonesia mengalami perubahan. Sepertinya pasti Indonesia mengalami peningkatan pada sistem pendidikan pada setelah kemerdekaan, tidak seperti pada zaman penjajahan. Dan kemerdekaan sendiri pasti mempersatukan masyarakat Indonesia yang berbeda. Seperti Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, budaya yang dipersatukan dengan adanya kemerdekaan ini sendiri. Jadi, sebagai salah satu masyarakat Indonesia, kita harus bersyukur dengan adanya kemerdekaan Indonesia yang telah terjadi pada tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus. Yang telah diperjuangkan oleh bangsa-bangsa Indonesia dan khususnya pada pahlawan-pahlawan Indonesia. Dengan adanya kemerdekaan ini, kita telah melakukan salah satu perubahan sosial yang terjadi di Indonesia.